Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Dampar ID yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk setelah sekian purnama kita nggak muncul di podcast ini, kita kembali hadir dalam podcast yang kali ini suasananya beda dengan podcast sebelumnya. Telah hadir bersama kita salah seorang penghibur, pengedukasi, dan juga memberikan nilai-nilai dakwah dalam setiap performnya. Beliau adalah Om Salva Badut, atau bisa juga kadang ada yang nyebut Ustadz Badut gitu. Assalamualaikum Om Salva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini Om Salva itu salah seorang badut yang biasa menghibur anak-anak, dan ini kira-kira pemirsa sudah mengenal belum ke Om Salva? Nah, kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, nabinya orang Islam. Muhammad Salafuddin MZ atau yang dikenal dengan Salva Badut merupakan seorang penghibur. Pria yang berasal dari Kedunguni, Kabupaten Pekalongan ini berprofesi sebagai seorang badut. Baginya, menghibur anak-anak dan mengundang gelak tawa adalah sesuatu yang amat bernilai bagi hidupnya. Namun ada yang unik pada pria berumur 39 tahun ini. Selain menghibur, ternyata ia juga menyampaikan pelajaran moral, adab, dan akhlak, serta membina anak-anak menjadi generasi yang soleh dan berbudi pekerti luhur. Dua, kau ilmu yang tafaudi, ilmu yang bermanfaat. Teman-teman sekolah tidak? TPQ tidak? Nah, teman-teman sekolah TPQ madrasah mondok ilmunya bermanfaat dan berguna, nanti bisa menjadi penolong ketika kita sudah mati. Yang terakhir, awaladin solehin yad'ulahu, anak laki-laki atau perempuan. Antusiasmenya untuk berdakwah dan menghibur anak-anak telah membuatnya mendapat pujian di masyarakat. Sehingga pria yang memiliki dua anak ini mendapat julukan sebagai badut sholawat atau badut religi. Semuanya. nah itu tadi salah satu perform dari beliau, Om Salva. Selanjutnya kita ngobrol-ngobrol ya, biar lebih mengenal beliau secara langsung. Iya, siap. Ini Om, Iya. jenengan itu kan salah satu badut, dan badut itu tentu sekarang banyak ya. Tapi ada yang beda dari jenengan. Biasanya kan badut itu lebih hampir full hiburan. Iya, benar. Ya kan? Lebih hampir full hiburan. Karena Baik. dunianya dunia anak. Iya, jadi masuk ke dunia. Tapi jenengan bisa tampil beda dengan ada edukasi religi yang disampaikan kepada anak-anak. Itu inspirasinya dari mana, Om? Kok punya pemikiran semacam itu? Sebentar, saya ingat-ingat dulu ya. Oh. Iya. Dulu kalau nggak salah pernah dengar makalah undur makola wala tandur mangkola. Nah, Yang artinya dengarkan apa yang dikatakan atau nasihat-nasihat baik, jangan lihat orang yang mengatakan nasihat tersebut. Artinya kita punya peluang atau punya waktu untuk menyampaikan sesuatu yang baik, tentunya amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal apapun. Kaitannya dengan profesi saya murni sejak 2019, profesi badut. Nah, dari profesi tersebut
saya pingin tampil beda dengan badut-badut sewilayah Pekalongan. Sebelumnya kita amati bahwa kebanyakan 100% badut itu semuanya menghibur, melucu, dan guyonan. Karena memang tugasnya adalah menghibur anak-anak. Nah, dari basic yang sebelumnya saya punya, saya edukasikan, saya padukan dengan permainan badut. Yang pertama, untuk setiap season di mana saya perform, itu selalu memberikan pesan kepada anak-anak tentang pentingnya 4 perkara. Ingin tahu nggak? Ingin tahu ya? Tentu. Ya. Yang pertama, menegaskan bahwa kita semua adalah orang Islam. Nah, Siap. setiap orang Islam berarti punya banyak kewajiban. Di antaranya yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu pesan yang utama. Jadi setiap perform sebelum aku kasih hiburan, kasih permainan sulap juga atraksi yang lain, pasti aku kasih pesan dulu, yaitu jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah kewajiban kita sebagai orang Islam yang beriman. Yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan hadis Nabi, manakala kita mengejar kesuksesan di dunia maupun di akhirat, kita harus berbakti sama orang tua dan berbakti sama guru. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di telapak kaki ibu. Padahal itu bisa diperluas artinya, surga itu kan sebuah kenikmatan. Nah, kalau di dunia adalah kesuksesan. Manakala kita mau jadi orang yang sukses, kuncinya adalah harus berbakti, patuh kepada kedua orang tua Terutama dan guru. ibu. Nah, terutama ibu, benar banget. Itu yang kedua, pesan yang kedua, satu sholat, yang kedua berbakti sama orang tua. Yang ketiga, bahwa kita punya Nabi Muhammad itu mewariskan kepada kita 2 hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Nah, kita utamakan yang Al-Quran dulu. Kita ingin hidup berubah lebih baik, tentunya harus punya petunjuk. Nah, kita sudah dikasih petunjuk yang sangat luar biasa dengan mukjizat Al-Quran, di mana Al-Quran itu harus kita pelajari, kita baca, dan kita pahami kalau bisa. Kalau nggak bisa pahami, minimal kita harus gemar membaca. Sesuai dengan sabda Nabi, nawiru manazilakum bitilawatil Quran, yang artinya kurang lebih seperti ini. Nawiru, terangilah manazilakum, rumah-rumah kalian, bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Artinya, jika rumah kita pingin damai, pingin tentram, pingin diliputi rahmat dari Allah SWT, harus senantiasa membuka Al-Quran dan membacanya. Itu perintah hadis Nabi. Artinya kita betul-betul disuruh menjaga dengan membaca Al-Quran. Dan dalam Al-Quran tersebut ada kajian yang sangat menjadi inspirasi setiap saya perform, yaitu di surat Al-Ahzab. Kalau nggak salah ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Nah, biasanya di session itu saya lanjutkan dengan sedikit kocak. Buka Siti jos, buka Siti jos. Otomatis audien jawab jos. Ya. Nah, artinya apa? Buka Siti jos itu artinya kita harus berani membuka Al-Quran dan membacanya satu persatu. Artinya begitu. Nah, ketika ada ayat tersebut, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasanya Allah dan malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di ayat berikutnya Allah menyuruh atau mewajibkan kepada ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian maka kalian akan selamat. Nah, dari ayat tersebut memicu saya setiap perform harus bersolawat. Itulah yang mengajak audien untuk sholawat. Iya, kita tawarin dulu. Mau sholawat yang mudah atau yang sulit? Otomatis mereka yang mudah. Ya udah, kita sholawat yang mudah, yaitu sholawatnya Jibril. Sholawat Jibril masih viral dan mudah dihafalkan. Yuk bersama-sama kita baca sholawat Jibril.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta ikfiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Mu'ayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Yuk semuanya sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sungguh indahnya bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Keren. Iya. Ya, Nah. ini bukan hanya ngobrol ya, kita kayak lihat sampel perform dari beliau kalau Iya. saya bilang gitu. Karena memang kesukaan saya setiap perform memang sholawat itu wajib di setiap perform saya. Iya. Karena ada makalah, ada hadis dari Nabi kita, man sholla alayya kana ma'i fil jannah. Versi lain ada lagi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya, barang siapa mencintaiku, bersolawat kepadaku Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan bersamaku di surga. Itu kan sudah jaminan. Makanya nggak ada salahnya setiap perform selalu Kasih sholawat. menampilkan sholawat dan mengajak semuanya untuk bersolawat. Dan kita kasih iming-iming dalam syair berjanji, udah dikatakan dalam syair yang bait yang keempat, fatuba liman kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Itu iming-iming. Kenapa kita bersolawat? Fatuba, maka beruntunglah liman kana, bagi orang-orang ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam, yang mau mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senang bersolawat. Jenengan punya terobosan dakwah ala badut itu karena memang dulu punya basic ke religi gitu ya. Boleh buka kartu? Tentu, bahkan harus. Iya. Setiap ilmu itu harus ada sanad atau kita harus betul-betul punya guru. Betul. Dulu semenjak aliyah, saya itu sekolah di Madrasah Aliyah Simbang Kulon. Di bawah pimpinan saat itu Bapak Kiai Haji Hudori Tabri dan diteruskan sama Pak Kiai Haji Musleh. Nah, dulu ulama yang boleh dikategorikan min auliyaillah yaitu Mbah Kiai Ahmad Ilyas Jaza. Beliau adalah seorang kiai dan juga kalau saya mengatakan beliau seorang waliullah. Karena dulu pada zaman saya sekolah di tahun 2002 itu beliau mengatakan, ada satu poin mengatakan, nggak bisa saya sebutkan ya, ternyata di tahun ini udah jaraknya udah berjauh-jauh tahun, itu apa yang beliau katakan betul-betul terbukti. Apa itu?
itu nggak bisa saya katakan karena Oke. ya kaitan dengan orang lain. Siap. Jadi memang masa pendidikan jenengan dulu itu membawa pengaruh sampai sekarang gitu ya. Iya, Bahkan itu alhamdulillah. dibawa dalam boleh dikatakan profesi jenengan Iya, dalam seorang badut bisa sekaligus dakwah kepada anak. Ya. Nah, artinya jenengan saat perform itu bukan hanya sedang menjalankan suatu pekerjaan, tapi jenengan punya misi dakwah. Bisa dibilang begitu kan ya? iya, itu audien atau orang lain yang menilai. Ya. Nah, Minimal saya lah. Minimal saya lah yang menganggap terima semacam kasih itu. luar biasa, Masya Allah. Tentu Anda dalam menyampaikan muatan-muatan edukasi religi, setidaknya kan punya target dakwah lah istilahnya. Dia punya target. Apa sih yang Anda harapkan menyampaikan materi religi kepada anak-anak? Kembali ke hadis bahwa yang saya prioritaskan atau harapkan dari setiap perform kepada audien itu kan di situ ada anak-anak, ada kebanyakan mak-mak atau ibu-ibu. Nah, itu yang sangat pengaruh banget. Setiap perform saya selalu mengatakan yaitu kita itu harus mencintai Al-Quran. Yang saya prioritaskan adalah gemar membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran. Kenapa? Sabda Nabi udah jelas, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Jadi Berarti bisa- sangat mulia sekali. Bisa dibilang perform Anda ada materi wajib minimal untuk gemar baca Al-Quran dan sholawat itu ya. Iya. Selalu dibawa dalam Iya. perform jenengan ya. Empat poin tadi. Yang pertama berpesan agar kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Oh iya. Jadi sebelum perform biasanya saya sholat duluan dan saya sampaikan alhamdulillah saya sudah sholat duhur. Nah, teman-teman udah sholat duhur belum? Kalau belum, usahakan selesai badut harus sholat karena sholat itu yang utama. Yang kedua tadi berbakti sama orang tua atau berbakti sama guru. Poin ketiga membaca Al-Quran, memelihara Al-Quran. Yang keempat tadi adalah bersolawat. Karena solawat itu adalah wasilah kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Dan ada makalah dalam syair solawat Arba'in, itu ada makalah seperti ini. Kulul a'mali mardudatun wal makbulatun illa sholata alayya fa innaha makbulatun la mardudatun. Artinya bahwasanya amal ibadah atau amal perbuatan itu ada yang diterima oleh ada yang Allah, ditolak. ada yang ditolak. Artinya nggak sampai ke Allah. Kecuali sholawat. Sholawat versi apapun, dalam keadaan apapun, itu pasti jaminan diterima oleh Allah. Dengan niat apapun, Iya. dengan cara apapun. Iya, gitu dengan lah. model apapun, mau Yang gaya penting apapun. Ojo selawatan nang WC aja. Nah, kurang hormat itu kurang pas ya. Iya. Ya, emang itu sebagai landasan saja dakwah juga. Itu dalam kitab Arba'in, Sholawat Arba'in, 40 sholawat. Itu kalau di Badut itu ada nggak komunitas Badut? Ada di Pekalongan, Ada tingkat ya? Pekalongan ada namanya BMC, Batik Magic Community. Artinya di Kabupaten dan Kota Madia itu ada perkumpulan Badut, di antaranya ada 40 orang. Yang membawa Badut dengan ya nuansa dan nuansa religinya selain jenengan ada nggak saat ini? Untuk yang terkenal di Indonesia itu ada satu badut namanya badut syariah. Itu dari Badut Tangerang. Tangerang. Namanya Ustadz Yahya. Beliau emang udah disepakati atau udah dikenal dengan badut syariah. Kalau jujur, kalau saya emang nggak condong ke situ. Yang penting apa yang saya sampaikan adalah ada notabene ada dakwah, tetapi saya nggak mengatakan saya itu badut Nggak religi. perlu dilabeli lah. Iya, istilahnya, nggak perlu label. dilabeli. Nah, itu juga sahabat badut, saat kan dulu aku juga di tahun 2019 saya belajar badut di Jakarta 2 hari. 2 hari. Iya, 2 hari. Kilat. 2 hari dengan bersertifikat. Di situ kita ketemu dengan badut-badut se-Indonesia. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Sumatera juga ada, dari Bali ada. Kita kumpul di Cibubur saat itu tanggal 22 dan 23 Oktober 2019. Jadi kan basic
belajar badut ya 2 hari itu. Iya. Nggak ada yang lainnya lagi. Kalau yang lain kita belajar langsung ke panggungnya badut. Jadi sebelum saya fokus ke dunia badut, saya minta izin dulu. Pernah ada beberapa badut yang saya minta izin. Yang pertama Bapak Wahyu Kebulen, Bapak Angga Poncol, terus Bapak Broto selaku sesepuh badut Pekalongan itu Bapak Broto. Saya minta izin ketika beliau perform di wilayah Kedungmuni atau dimanapun, saya izin, Pak, saya izin belajar badut, mau melihat perform langsung. Secara langsung. Iya, live. Jadi ketika itu saya izin kerja demi belajar ilmu badut dengan beliau. Makanya belajar itu penting. Berarti itu yang membawa nuansa religi Pekalongan sementara jenengan ya? Ya, Kalau yang luar Pekalongan Tangerang mengenal, gitu ada yang bilang sampai ada yang bilang Salva itu badut solawatan. Badut solawatan. Iya, ada satu customer yang bilang Salva itu badut solawatan, badut yang isinya solawatan. Karena memang di awal perform emang selalu tak ajak untuk solawat. Gini, artinya jenengan itu badut yang tampil beda lah bisa dibilang gitu ya. Iya. Dan segala sesuatu yang tampil beda itu mesti ada kurang ada lebihnya. Kalau lebihnya tentu dia oke, kalau kita ngomong persaingan punya nilai plus gitu ya. Kalau ngomong persaingan dia punya nilai plus. Tapi kalau kita ngomong kekurangannya mesti banyak yang namanya tantangannya. Artinya ya itu kalau tantangan itu bisa diselesaikan bukan menjadi kekurangan, bahkan bisa menjadi nilai plus. Jenengan tampil ala badut Salva ini, tantangannya apa, Mas? Tantangannya itu ketika nggak ada sound system. Oh, gitu. Kalau itu bukan hanya tantangan badut Salva, semua badut ini. Iya, memang seperti itu. Jadi, emang pernah, Mas? Ya pernah. Badut itu manggilnya Mas apa Om? Om, kebanyakan Om badut. Berarti relat. Emang pernah Om diundang tanpa sound system? Pernah. Jadi nggak usah disebutkan panitianya ya Om? Iya. Jadi biasanya di momen kecil, artinya ulang tahun perumahan, itu kadang Om, maaf Om, di rumahku nggak ada sound system. Om Salva bawa bisa nggak? Om maaf, untuk saya itu nggak pernah bawa sound system karena peralatan yang saat bawa itu 2 tas. Udah banyak. Jadi memang bedanya gini, Salva badut dengan badut yang lain adalah ketika Salva main itu banyak atraksi yang ditampilkan. Walaupun terkenal badut solawat, tetapi banyak atraksi yang ditampilkan. Makanya artinya ciri khas badutnya itu nggak hilang. Iya, ciri khas badutnya nggak hilang, tapi plus solawat gitu. Jadi yes, keren lah ya, keren. Ya, alhamdulillah dari perform tadi istilahnya kita berpesan untuk senantiasa melakukan sholat 5 waktu dan yang berbentuk religi itu kan harap dari orang tua itu seneng loh. Badut Salva kok ada pesan-pesan moral yang bagus. Jadi anak itu bukan hanya mendapatkan hiburan tapi dapat edukasi. Iya. Dan tentunya edukasi itu lebih mudah masuk ketika yang menerima itu dalam kondisi nyaman. Iya, benar banget. Ketika kita mendapatkan hiburan itu kan nyaman. Iya. Dan saat nyaman lebih gampang dan masuk. ada lagi satu pengalaman, katanya, Om, anakku sampai di rumah itu baca doanya Om Salva. Ini doa sekaligus mantra yang nggak biasa dibacakan oleh orang lain. Ini khusus memang badut saya. Jadi saya mengambil mantra kan biasanya pesulap badut itu apa coba? Mantranya apa? Sim salabim jadi apa? Prok. Itu kan yang lazim. Tapi kita bikin beda di mana mantra tadi mengandung makna doa dan pesan moral. For example. Nah, kita sekalian itu ya edukasi ya. Oke sih. Kan di situ ada ayat 1000 dinar. Ingat ayat 1000 dinar? Yang gimana tuh? Belum tahu ya? Mau kasih tahu nggak? Harus ya. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat 1000 dinar kan? Bener nggak? Ya bahkan bisa lebih dari 1000 itu. Iya. Enggak, itu viralnya terkenalnya itu ayat 1000 dinar. Nah artinya apa?
ketika orang beriman bertakwa, maka Allah akan memudahkan segala urusannya dan memberikan rezeki yang tak terduga. Nah, kita kasih sampel. Ini ada kotak amal. Yes. Kotak amal masih kosong ya. Nah, sekarang kita akan beramal untuk menunjukkan bagaimana Allah membalas kebaikan kita. Amal itu nggak harus banyak, yang penting kita ikhlas. Uang berapa? 5.000. 5.000. Ini di kamera kelihatan? Nanti. Kalau Ya. perlu tak bantu. Iya, nggak usah. Pegangan. Oke. Nih, kita contoh ya. Ketika ada orang yang minta bantuan, ya selayaknya kita kalau punya ya kasihlah, nggak usah embel-embel apa, yang penting bismillah Kasih. lillahi ta'ala. Kita kasih 5.000, masukin ya. Ini adalah tabungan akhirat kita sebenarnya. Masalah kita dibalas oleh Allah di dunia, alhamdulillah. Nggak dibalas, kita pasti dapat balasan di Ya. akhirat. Cara membalasnya terserah Gusti Iya. Allah. Nah, sekarang kita tutup dulu ya. Berikutnya, Om Safa kasih tahu, di sini ada sebuah kantong. Coba dicek. Ini kita ibaratkan kantong ini adalah alam akhirat. Kosong. Kosong. Ini kosong ya. Benar ya? Berlubang kosong, kelihatan kan saya Oke. surga gitu. Iya. Kosong ya. Ini kita sepakati kosong ya. Oke. Oke. Bukan hanya sepakati, kita buktikan udah kosong. Iya. Sekali lagi. Nah, kita tutup. Dalamnya biar kelihatan. Kosong ya? Kosong. Kosong, Om. Kosong. Nah, kita taruh di sini. Ketika kita sudah bersedekah berapapun, kita nggak boleh mengharapkan uang itu kembali. Tadi saya udah masukin ke kotak amal. Iya. Bener. Betul, 5.000. Coba dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka gimana? Ditarik aja, ya tarik aja. Tarik Bismillahirrahmanirrahim. Dicek ada uangnya nggak? Hilang, Bro. Coba dibuka semua aja, dibuka semuanya. Hilang. Hilang. Nah, Bah, itulah akhirat nggak Iya. bisa diambil di dunia ini. itulah sedekah. Jadi kita sedekah, sudah sedekah itu jangan berharap untuk kembali. Nah, sekarang gini, kita harus diimani. Kenapa? Sesuatu yang baik Allah pasti akan membalas dengan kebaikan. Pengen tahu doanya? Iya. Sekali lagi, ini masih kosong atau udah isi? Masih kosong ya? Hmm. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa Allah akan membalas kebaikan kita, maka kita harus pasrah tawakal. Ada sebuah doa yang harus kita panjatkan. Ikuti ya. Siap. Allahumma Allahumma ubat-ubat ubat-ubat moga selamat. muga selamat. Allahumma Allahumma alon-alon alon-alon hajate kelakon. hajate kelakon. Allahumma Allahumma mriko mriki mriko mriki kathah rezeki. kathah rezeki. Amin amin. Amin amin. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita tiupin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan ditiup. Loh, kok Loh. beda? Ulangi ya, diope. Loh. Loh, kok beda? Gini loh. Ya, oke, ya udah. Sekarang tadi kosong ya. Nah, dengan izin Allah, sekarang dicek ada isinya enggak? Langsung ambil. Iya, coba silakan diambil. Ada isinya kan? Ada isinya aja di 50.000. Terima Luar kasih Om biasa. ya. Tepuk tangan. Makasih Iya. Om. Makasih Om. Nah, ini Makasih. contoh. Oh, contoh. Iya, ibarat. Sekarang ini kaitannya dengan sabda Nabi bahwasanya ketika kita berbuat satu kebaikan, Allah akan membalas dengan 10 kali 10 kebaikan. kali. Tadi 5.000. saya sedekah berapa? 5.000. 5.000. Jadi, Sekarang dapat balasan 50.000. 50.000. Benar enggak? Sip. Ini minimal di dunia. Padahal Allah itu Maha Pemurah. Yang aslinya mungkin lebih dari itu. Makanya kita harus punya keyakinan setiap kita berbuat baik, Allah akan membalasnya yang lebih baik lagi. Weh. Jadi ini tadi kita bisa ngambil kesimpulan ya. Itu sebetulnya kan perform kayak trik sulap ya. Trik sulap. Trik sulap. Anak-anak pasti akan menikmati itu. Tapi disisipi nuansa edukasi religi. Dalam hal ini temanya Bersedekah. tentang bersedekah. Wah, iya kan? Jadi anak-anak nonton badutnya itu dia nggak sadar kalau sedang dimasuki ilmu-ilmu tentang bersedekah. Dia Iya, akan benar banget. menikmati penampilan dari Om Salva ini, akan menikmati melalui matanya. Dia menikmati hiburan sulapnya itu tadi, tapi telinganya juga akan mendengar. Iya. Apa yang Pasti. dikatakan itu mendengar. Biasanya nyuwun sewu ya Om ya. Iya. Biasanya itu kan yang tadi kan saya masukkan 50.000. Oh, hilang kan? Hilang. Ambil
ininya. Oh jadi 50.000 intinya kan gitu. Tapi ini diganti. Ini sedekah 5.000. Wes ini nggak usah diharap-harapkan uangnya ini kembali lah. Kalau diharapkan nggak ada gitu ya. Iya. Ternyata di luar dugaan jadi 50.000. Jadi 50.000 ini luar biasa kalau saya bilang edukasi ke anak-anak. Itu inspirasi dari luar biasa. hadis Nabi itu. Setiap Gitu satu ya. kebaikan akan dibalas 10 kali kebaikan. Dan itu kita sampaikan agar Keren. anak-anak nggak jadi orang yang pelit. Dan tentunya itulah yang tadi saya maksud. Kita ngasih edukasi itu lebih gampang nyampe ketika bisa membuat sasaran dakwah kita, sasaran ilmu kita itu nyaman. Iya, benar. Itu banget. kan nyaman banget lihat kayak gitu. Kalau pengalaman ya, Iya. pengalaman. Ini nanti masih ada perform lagi nggak? Ada. Oke, kita ngobrol pengalaman dulu. Pengalaman jenengan yang unik selama menjadi badut. Dan tentunya badut yang beda ini. Pengalaman yang paling unik apa, Om? Ya itu kalau mendapat pelayanan yang khusus dari customer. Contoh. Pernah di satu session itu saya ngisi, padahal kan nuansanya badut. Tetapi mereka itu menganggap saya itu benar-benar seorang ustadz, bahkan seorang kiai. Itu ya, justru saya sendiri juga canggung kalau dianggap seperti Enggak, itu. saya tidak bayangkan gitu. Pakai Iya. atribut badut. Iya. Enggak saya bayangkan ya. Orang pakai atribut badut. Itu di acara. Kemudian pelayanan dari panitia kayak ke kiai. Itu Iya, kan bener banget. kayak aneh kan. Iya, aneh banget. Jadi Saya nanya sendiri juga nanggapinya kan Iya. aneh Mas Wi. Iya. Maksudnya kayak Justru gini ya. malah janggal, akunya malah janggal. Kayak salting enggak? Ya itu akhirnya bisa jadi bahan percandaan gitu. Ya itu ketika saya ngisi saya nggak hanya ngisi di ulang tahun atau hitanan. Jadi saya sering ngisi di acara Maulid Nabi, Rajaban, Isra Mi'raj itu saya biasa ngisi. Nah ketika ngisi itu kan itu di acara umum atau acara sekolah atau kebanyakan saat ini saya terima hanya anak usia dini, PAUD, TK, MI, SD. Nah itu mungkin di lingkungan yang seperti itu, jadi saya betul-betul dimuliakan sampai pulang itu bawa beraneka macam buah-buahan itu. Ya itu banyak. Iya bener-bener kayak kiai beneran gitu loh. Padahal aku hanya seorang badut ya, tapi luar biasa, masya Allah mereka itu memuliakan saya gitu loh. Ya, pastinya itu panitianya mesti sudah tahu jenengan itu biasanya performnya materinya gimana itu kan. Ya kebanyakan yang ngundang itu udah tahu dan kebanyakan rekomendasi dari teman-temannya. Yang udah pernah ngundang gitu. Kadang itu aja kalau butuh badut salva aja, dia gini banyak plusnya itu. Alhamdulillah banyak rekomendasi dari. Jadi setiap saya perform, saya akan membawa nama badut salva, otomatis harus baik. Nah ketika saya perform otomatis kan ibu-ibu melihat. Nah ada satu kemungkinan ibu-ibu itu pasti punya anak dan pingin nanggap badut. Nah ketika saya tampil beda otomatis akan terngiang, loh kok badutnya beda ya. Ketika melihat badut si A kayak gitu, kok Safa kok gini. Asik. Termasuk saya yang merekomendasikan nih. Melalui siaran podcast ini saya rekomendasikan yang pengen ngundang badut dan tanpa ngundang royalti. Badut salva. Wah, Ya, kalau terima itu kasih. saya nggak ngerti. Terima kasih. Ya, itu kalau mau ngundang kemana Mas? Ngomong saya ingat. Ini saya promosikan langsung sekalian. Ngundangnya gimana? Saya ngundang? aktif itu di Facebooknya Salva, SALFA. Jadi kalau bingung ya buka aja Facebook Salva. Kalau di IG saya kurang aktif karena kebanyakan secara pengalaman di dunia badut, kalau promosinya di IG itu kurang. Kurangnya kenapa? Kebanyakan IG itu anak-anak remaja. Sementara kita sasarannya adalah pemasaran kepada ibu-ibu. Ibu guru TK. Iya, jadi mereka lebih banyak menggunakan akun Facebook daripada IG. Salva. Iya, Itu aja. Salva SALFA. SALFA, udah sesimpel itu. Iya, Nanti di situ ada juga ya. Iya, perform banyak sekali. Nah, Terus kalau juga udah bisa langsung inbox. iya. Inbox apa langsung WA Om? Inbox nanti kan kita sambung ke WA. Iya. Kebanyakan gitu. Terus yang paling penting adalah badut itu ya bikin anak itu sebenarnya misi dari badut itu kan kebanyakan dulu anak takut sama badut karena badut menyeramkan.
Nah, tugas badut sekarang adalah bikin anak itu biar tidak fobia badut, tidak takut sama badut. Makanya sekarang jarang sekali ditemui badut yang perut gendut, jarang sekali. Itu kenapa? Itu emang badut modern. Jadi badut modern itu nggak berciri khas badut perut gendut. Ciri khasnya adalah dalamnya dikasih harus apa gitu ya. itu ciri khas. Terus yang kedua, badut sekarang itu beda dengan yang dulu. Yang sekarang tampil lebih elegan, terus lebih rapi, terutama dalam make up. Saya belajar make up ini di Jakarta pada tahun 2019 itu saya belajar make up dan insya Allah make upnya itu nggak luntur, kena air hujan, kena air itu nggak luntur. Terus ngilanginnya gimana? Pakai sabun, air sabun atau gitu. pakai tisu basah. Kalau pakai air aja nggak luntur. Itu juga ada triknya. Penutup podcast kita Om. Ya. Perform Om. Nah, di sini aku udah siapin 2 gelas ya. Dimana ini ibarat aja ya. Hati kita sebenarnya suci, bening. Nah, ketika kita sering melakukan kesalahan, itu otomatis akan kotor. Nah, kesalahan itu kita ibaratkan dengan cairan kimia. Di sini aku akan bikin cairan kimia. Nah, ini tetesan ini adalah dosa-dosa kita, hilaf-hilaf kita yang mengotori hati kita. Jadi hati kita semakin hari semakin kotor karena kita suka hibah, suka ngomongin orang lain, ngerasani, terus suka pokoknya hal-hal yang negatif lah. Nah, sekarang kita lihat. Di sini air yang jernih tadi udah berubah jadi air yang keruh. Itu yang ngaduk harus panjang gitu Om? Iya, ini spesial. Iya. Nah, tentunya untuk bikin putih kembali sangat repot. Apalagi yang berkaitan dengan dosa dengan orang lain. Katanya Allah nggak akan mengampuni dosa seseorang sebelum orang yang didolim itu memaafkan. Nah, sekarang kita praktekkan. Misal kesalahan-kesalahan tadi adalah dari hibah, dari fitnah, memfitnah orang lain. Intinya kita mendolimi orang lain. Nah, dosa ini nggak bakalan hilang. Walaupun kita banyak berzikir, tetapi kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan, nggak menghapus dosa. Contohnya, saya punya dosa dengan jenengan lah. Ya. Otomatis saya kan harus minta maaf. Nah, ketika belum minta maaf, walaupun kita kasih dzikiran, walaupun kita bertobat kepada Allah, ya tobat kita diterima dengan Allah, tapi kesalahan kita belum dimaafkan. Contoh, Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan sholihah, amalan makbula. Sekarang kita tuangin. Seandainya kita nggak punya salah, pasti bisa putih. Nah, putih nggak bisa putih. Kenapa? Karena jenengan belum saya minta maaf. Nah, sekarang aku minta maaf sama jenengan. Pak, saya minta maaf karena setelah mendolimi jenengan dengan hibah, kadang memfitnah. Apakah dimaafkan? Saya maafkan. Begitupun saya kalau ada salah, jenengan maafkan. Lahir batin ya? Lahir batin. Oke, sekarang kita buktikan. Ketika sudah dimaafkan, silakan Pak tuangkan ke gelas satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Gimana? Iya, karena sudah dimaafkan. Ingat bahwa kesalahan dengan orang lain harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jangan minta maaf sama Allah aja, harus sama yang bersangkutan. Inilah keistimewaannya. Iya. Dan kita bisa taruh ke sini juga akan menimbulkan efek yang sama. Kenapa? Karena kita sudah dimaafkan sama orang yang bersangkutan yang kita dolimi. Sekali lagi, jika kita punya kesalahan, jangan malu-malu untuk minta maaf kepada orang tersebut. Super sekali. Ini saya nemu model badut kayak gini baru kali ini loh ya, jujur ya. Maka saya rekomendasikan yang mau ngundang badut, cari aja di Facebook SALFA. Iya, benar banget. Gitu. Nanti inbox, lanjutkan sendiri. Saya nggak jadi calonnya. Misal ada penawaran. Misal ada penawaran. Saya kasih tawaran. Anda disuruh memilih antara
piring dan mangkok. Jenengan pilih yang mana? Andai ditawari, jenengan pilih mana? Oke. Dalam hal ini saya pilih mangkok. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Nah, ini kaitannya dengan permainan badut. Hmm. Permainan mangkok itu di Pekalongan belum ada yang bisa, kecuali 2 badut. Nah, jenengan pilih mangkok. Mangkok biasanya digunakan untuk apa? Untuk tempat makanan yang berkuah. Terus apa mana ya? ada lagi yang unik. Apa? Mangkok di rumah Padang nggak untuk tempat makanan. Genjel. Iya. Tapi lebih unik lagi kalau di badut, piring. kalau di badut salva, mangkok bukan untuk tempat, tapi untuk satu permainan. Contoh. Jenengan udah pilih mangkok harus konsisten. Oke. Sekarang kita kasih contoh. Di sini ada sebuah permainan. Ini kok jadi dagdikduk ya? Iya. Kan tadi pilihnya mangkok. Mangkok. Saya pilihnya piring. Saya akan kasih tampilan putar piring. Berarti nanti jenengan putar mangkok. Harus komitmen. Nah, sekarang kita akan puterin mangkok. Puterin piring dulu. Nah, 1, 2, 3. Biasanya kalau di setiap perform, kalau nggak ada sound system, itu aku pakai dengan nyanyian Di Sini Senang atau sholawat Allahumma sholli bil qulub. Nah, sekilas mudah hanya diputer, nanti akan putar sendiri. Nah, sebelum ke mangkok, saya minta jenengan mencoba. Oke. Ya. Tangan kanan pegang stick untuk, nah, jangan terlalu tinggi ya. Oke. Udah benar? Udah, dilepas saja piringnya. Nah, coba diputar kayak tadi. Sekilas mudah, kenyataannya sulit. Sulit, Bos. Bukan di tengah, kalau di tengah bukan permainan. Oh enggak, di tengah pun sulit kok. Wah, belum enak ya. Tapi lebih sulit lagi kalau di sini Ya, kayak itu permainannya susah gitu. banget. Dicoba dulu. Kita kasih kesempatan 3 kali. 2, 1 lagi. 3. Tapi Sulit kalau ya? mangkok pecah membayar enggak? Nah, sekarang gini. Sekarang saya mencoba muterin mangkok, jenengan pegang piring. Tak puterin dulu. Ini adalah permainan basicnya akrobat. Pegang aja. Nah, sekarang saya mencoba untuk puterin mangkok. Dan ini tidak boleh ditiru sama siapapun. Terutama sama anak-anak. Karena mangkok ini bukan mangkok settingan. Ini benar-benar mangkok asli. Bakso. Bukan bakso. Oh, bukan bakso. Mie ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba konsentrasi yang luar biasa dengan memutarkan sebuah mangkok. Dan kita lihat dulu mangkoknya benar-benar mangkok asli. Ya. Nah, oke. Bismillah, semoga nggak jatuh. 1, 2, 3. Sebentar. Nah, kita kasih konsentrasi ya. Nah, inilah putar mangkok. Biasanya kita kasih sholawat, kita kasih tasbihnya tasbih baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Seperti itu. Udah. Iki monggo subhanallah karo deg-degan ya iki. Itulah. Ini saya sampai kapan kayak gininya? Ya, nanti menjelang subuh. Menjelang subuh. Iya. Jadi masih beberapa jam lagi saya harus kayak gini. Mulutnya enggak badut. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Jadi itulah ya. Kita kali ini bisa dapat banyak pelajaran dari Om Salva ini, salah seorang badut. Yang bisa kita ambil pelajaran adalah apapun profesi kita, apapun dunia kita, apapun pekerjaan kita, di situ kita bisa memberikan kemanfaatan yang lebih bagi orang lain. Ya, benar banget. Dengan cara kita masing-masing, tapi kita bisa ngasih lebih dari sekedar pekerjaan kita. Luar biasa. Terima kasih Om Salva sudah meluangkan waktu mampir di podcast kita di Dampar ID. Semoga menginspirasi kepada semua penonton, membawa kebaikan, dan
Semoga berkah selalu Amin, untuk amin. Anda, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin, amin. Demikian pemirsa, Sebentar. perjumpaan kita. Oke. Sebelum tutup, ingat ya pesannya. Senantiasa menjaga sholat 5 waktu, berbakti sama orang tua, membaca Al-Quran, dan tidak lupa bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 materi pokok Om Salva itu tadi. Oke, terima kasih. Kalau misalkan mau undang beliau, jangan lupa Facebook SALFA. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.